Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian gulma secara kimia. Harap diperhatikan dan dipahami ya. Baik, saya akan share screen tentang pengendalian gulma secara kimia. Oke ya. Jadi pengendalian gulma secara kimia itu adalah pengendalian yang menggunakan herbisida. Herbisida semuanya sudah pada tahu ya bahwa herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Nah, herbisida ini terdiri dari beberapa penggolongan gitu ya. Jadi herbisida ini ada banyak jenisnya gitu dan digolongkan dan digolongkan dengan beberapa klasifikasi sebagai berikut. Jadi yang pertama ada penggolongan herbisida berdasarkan cara kerja. Mungkin ini yang sering umum kalian dengar gitu ya. Jadi cara kerja ini terbagi dua yaitu sistemik dan kontak. Kemudian yang kedua ada berdasarkan waktu aplikasi. Ini terbagi tiga, yaitu pratanam, pratumbuh, dan pasca tumbuh. Kemudian penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan selektivitas, terbagi dua juga, ada selektif dan non-selektif. Lalu yang keempat ada berdasarkan jalur aplikasi, yaitu melalui daun dan melalui. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas pengertian dan jenis-jenis dari berbagai macam herbisida berdasarkan keempat golongan ini. Jadi ada yang berdasarkan cara kerja, waktu aplikasi, selektivitas, dan jalur aplikasi. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas berdasarkan cara kerja, yaitu yang pertama ada jenisnya herbisida sistemik. Gitu. Jadi kalau di lapangan begitu ya kita dengarnya herbisida sistemik, herbisida kontak. Nah, itu berarti pembagiannya berdasarkan cara kerja. Gitu. Herbisida berdasarkan cara kerja. Nah, yang pertama ada sistemik ya. Yang sistemik ini artinya bahan aktif dari herbisida tersebut ini ditranslokasikan atau disebarkan ke seluruh bagian-bagian gulma gitu. Makanya memang secara kerja sistemik itu cenderung lebih lama gitu karena bahan aktifnya itu perlu masuk dulu ke dalam tubuh gulma, kemudian dia mencari tempat untuk dia bereaksi begitu, baru dia bisa mematikan gulma. Itu jadi namanya sistemik ya. Prinsipnya adalah kalau sistemik dia akan masuk ke seluruh bagian tubuh gulma. Nah, beberapa bahan aktif yang termasuk herbisida sistemik adalah glufosat, kemudian 2,4 dimetylamina, trifluopir, butoksi, fluroxifir, kemudian metilmetsulfuron, buron, dan amitrit. Jadi ini pasti bahan aktif yang memang sudah sering ya ada di pasaran. Kemudian saya harapkan kalian semua nanti bisa juga hafal merek dagangnya. Tetapi memang kita harus tahu dulu bahan aktifnya karena nanti ketika satu merek dagang itu habis atau tidak ada di pasaran, selama bahan aktifnya sama, kita bisa menggunakan merek dagang ya. Jadi kayak glifosat ini ada Roundup, Speed Up, Clean Up gitu ya. Kalau 2,4 D ada Lidomin, Rupopir ada Garlon, Fluroxifir ada Styren, Metylsulfuron ada Ali biasanya. Jadi saya harap juga mulai dari sekarang nama bahan aktif ini diingat serta juga nama merek dagang ya. Nah, itu sistemik, ya ada satu lagi. Nah, prinsipnya adalah herbisida sistemik ini dia masuk ke dalam jaringan gulma dan kemudian ditranslokasikan ke seluruh bagian gulma melalui floem, ya, jaringan pengangkut dari daun ke seluruh tanaman. Jadi karena herbisida itu memang kan disemprotkannya biasanya di atas permukaan daun gulma ya. Jadi makanya dia nanti nyerapnya dari daun, kemudian dia nyebarin sampai ke seluruh bagian tubuh gulma. Makanya kalau kita nyemprot daun, kalau dia sistemik ya, kita nyemprot daunnya saja, dia bisa juga mati sampai ke akarnya. Karena memang dia nanti ditranslokasikan. Bahan aktifnya itu mengalir gitu ke seluruh bagian. Nah, karena dia memang harus ke seluruh bagian gulma, dia harus memiliki proses ya.
Jadi proses kematian gulmanya berlangsung secara bertahap, kemudian mampu membunuh jaringan gulma baik di atas maupun di bawah tanah. Gitu. Jadi eh, herbisida sistemik ini tidak hanya membunuh bagian yang terkena herbisidanya saja, gitu, terkena bahan aktif saja, tapi semuanya dia bisa bunuh. Tidak hanya yang di atas tanah, tapi yang di bawah tanah juga bisa. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya sebenarnya? Kenapa dia bisa mematikan gulma? Nah, umumnya herbisida sistemik ini menghambat proses pembentukan asam amino dan berbagai proses fisiologi lainnya di dalam tanaman. Gitu. Jadi dia akan cari gitu ya, dia akan cari mana nih pembentukan asam aminonya, kemudian itulah yang akan dia hambat gitu. Nah, kalau tanaman atau gulma tidak punya asam amino, berarti dia tidak bisa membentuk protein. Ya, dan protein itu adalah yang membentuk tubuh tanaman. Jadi, kalau protein udah nggak kebentuk, ya tanamannya pasti akan mati. Gitu ya. Jadi sebenarnya nanti setiap bahan aktif itu mempunyai cara mematikan sendiri-sendiri, mempunyai cara kerja sendiri-sendiri. Nah, nanti glufosat beda, nanti paraquat beda, gitu kan. Kayak kalau sistemik metilmetsulfuron beda, triclopyr beda. Jadi masing-masing tuh punya perbedaan. Gitu. Nah, jadinya yang secara umum adalah sistemik itu dia menghambat pembentukan asam amino dan berbagai proses fisiologi lainnya dalam tanaman. Ya. Nah, ini tadi, jadi asam amino itu apa? Ini adalah unit dasar penyusun struktur protein. Protein tersusun atas asam-asam amino yang saling berikatan. Kemudian yang paling penting kedua untuk pertumbuhan makhluk hidup ya, selain karbohidrat. Kemudian ini adalah unsur-unsur yang membentuk protein dan eh, ada 25 jenis asam amino yang akan membentuk protein. Tuh. Nah, ini penting ya diketahui karena nanti beberapa herbisida beberapa bahan aktif herbisida itu dia hanya menghambat beberapa dari 25 jenis asam amino ini. Dan 25 jenis asam amino ini harus ada semua, harus ada semua untuk membentuk satu protein. Kalau ada satu atau dua gitu yang dihambat sama si bahan aktif, udah proteinnya tidak akan terbentuk. Jadi nanti ada spesifik sulfuron menghambat yang mana, glufosat menghambat yang mana, gitu. Jadi intinya adalah asam amino ini. 25 jenis asam amino ini dibutuhkan semuanya untuk membentuk protein. Nah, nanti beberapa jenis asam amino itu dihambat pembentukannya oleh pestisida sehingga ya protein nggak terbentuk, gulmanya atau tanamannya tidak bisa hidup. Ya. Nah, ini jadi gambaran struktur protein ya. Ini ada yang ikatan-ikatan ini, itu dia yang ini amino asid. Jadi ada bulat-bulatan hijau ini, inilah dia yang menyusun proteinnya sama aminonya yang berikatan dan akhirnya jadi ya. Ini protein terdapat pada seluruh bagian tanaman. Sutara juga akan berpengaruh. Ini juga ada nitrogen sutaranya ya. Jadi ini ada ikatan-ikatan yang membentuk asam amino. Jadi perlu tahu ya bahwa asam amino itu membentuk protein dan herbisida itu menghambat asam amino. Jadi kalau udah dihambat asam aminonya yang nggak bisa tumbuh si gulmanya. Makanya di tanaman utama kita kan juga ada asam amino ya. Makanya harus nggak hati-hati saat mengaplikasikan herbisida. Karena kalau herbisidanya kena ke tanaman utama ya sama, dia bekerjanya juga akan kayak gitu. Dia akan cari asam amino, dia akan cari proses fisiologis lainnya dan dia akan hambat. Dan akhirnya di tanaman itu bisa mati. Ya, ini jadi ada beberapa ikatan. Nah, ini ada beberapa jenis asam amino, ada 20 yang saya tampilkan di sini ya. Histidin, isoleucin, leucin, methionine, phenylalanin, arginin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamic acid. Jadi memang harus familiar ya dengan nama-nama asam amino ini karena asam amino inilah yang sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kita coba bahas contoh satu ya herbisida sistemik dari glifosat ya. Jadi bahan aktif glifosat ini menghambat pembentukan 3 asam amino penting ya.
Dan cara dia menghambat itu adalah dengan menghambat pembentukan enzim EPSP, 5-enol piruvyl sikimat trifosfat. Jadi EPSP ini yang akan membentuk 3 asam amino, triptofan, tirosin, dan fenilalanine. Jadi 3 asam amino ini akan dibentuk dengan bantuan enzim EPSP, 5-enol piruvyl sikimat trifosfat. Nah, ketika glifosat masuk ke dalam tubuh gulma, glifosat ini akan langsung menghambat pembentukan enzim EPSP ini. Jadi enzim ini tidak akan terbentuk, tidak akan jadi. Nah, ketika enzim ini tidak akan jadi, ya otomatis triptofan, tirosin, fenilalanine ini juga nggak akan jadi. Nah, jadi terhambatnya enzim EPSP bisa menyebabkan penipisan asam amino yang sangat berguna untuk pembentukan protein dan pertumbuhan. Ya udah, ketika 3 asam amino ini tidak terbentuk, jadinya dia tidak bisa membentuk protein dan tanaman itu akan mati. Karena tadi protein itu adalah yang menyusun tubuh gulma. Itu jadi kalau glifosat, ingat ya, glifosat itu menghambat pembentukan EPSP, enzim EPSP, kemudian EPSP itu yang membentuk triptofan, tirosin, dan oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah herbisida kontak yang berdasarkan cara kerja. Yang tadi pertama sistemik, dan ini kontak, dan ini berlainan sekali dengan sistemik ya. Jadi kalau kontak ini dia hanya mematikan jaringan atau bagian gulma yang terkena saja atau berada di atas tanah. Jadi kalau bagian gulmanya itu di bawah tanah atau tidak terkena herbisida ini, ya nggak masalah, dia tidak akan mati. Gitu. Nah, misalnya kan kita nyemprot di atas tanah tuh kena daun gulma. Nah, nanti akan daun gulma itu saja yang akan kering dan mati. Akarnya yang masih tetap hidup karena tadi prinsipnya kontak ini tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan ke dalam tubuh gulma. Jadi ya udah, kalau nyemprot daun pun daunnya kena yang kanan, ya udah yang kanan aja yang kering ya. Nah, herbisida kontak ini daya kerjanya cepat terlihat ya, 2-3 jam sudah layu, 2-3 hari sudah mati. Nah, kenapa dia cepat sekali bisa mematikan gulma? Karena mekanisme kerjanya itu mengganggu proses fotosintesis. Jadi langsung memang yang dia hambat itu adalah proses terpenting di dalam tubuh tanaman ya, atau di dalam tubuh gulma. Ya gulma itu kan sama ya proses pembentukan karbohidrat dan energinya kan sama ya dengan tanaman lainnya. Dia juga harus berfotosintesis untuk menghasilkan energi dan karbohidrat. Nah, herbisida paraquat ini menghambat langsung proses utama itu. Jadi makanya langsung kelihatan kalau udah disemprot paraquat dia langsung langsung mati, langsung kering. Karena memang yang dihambat adalah ya. Nah, ini perlu volume semprot yang tinggi karena memang kalau pakai kontak kita harus memastikan semua bagian gulma terkena gitu. Soalnya dia tidak menyebar. Jadi kalau emang mau secara menyeluruh mati, ya kita harus memastikan larutan kita itu kena ke seluruh tubuh gulma, ke seluruh bagian daun gulma gitu. Kalau enggak ya nanti akan jadi spot-spot gitu. Makanya perlu volume semprot yang tinggi atau perlu larutan yang lebih banyak daripada sistemik. Mungkin kalau sistemik kita hanya nyemprot sedikit, nggak harus semuanya basah, tapi karena dia ditranslokasikan, dia bisa nanti sampai akarnya mati, sampai bagian tubuh yang lain juga. Ya. Nah, ini bahan aktifnya ada paraquat diklorida, mungkin yang lebih sering digunakan ya. Kemudian ada glukosida. Oke, bagaimana cara kerjanya? Ini jadi kita harus sebelum tahu detailnya cara kerja paraquat diklorida, saya mau jelasin dulu tentang reaksi fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu sebenarnya kan mungkin yang kita tahu adalah CO2 tambah H2O menjadi C6H12O6 tambah O2 gitu ya. Jadi fotosintesis itu menggunakan klorofil, kan kita tahunya hanya reaksi seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam fotosintesis itu inilah ya reaksinya. Dan ini nanti berkaitan dengan cara kerja paraquat diklorida. Jadi mohon diperhatiin ya.
ini jadi di dalam reaksi fotosintesis itu terbagi dua reaksi. Jadi sebelum dia mencapai karbohidrat, dia tuh sebenarnya ada dua tahapan reaksi dulu gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya reaksi cahaya. Gitu ya. Reaksi cahaya ini artinya dia merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Gitu. Energi cahaya atau energi foton ini yang didapatkan dari matahari. Gitu ya. Nah, setelah dapat dari matahari, ini reaksi cahaya ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Ya, reaksi cahaya akan menghasilkan ATP dan NADPH. Gitu. Nah, kemudian setelah dapat nih ATP dan NADPH-nya, ATP ini juga yang sering disebut energi, ya. Nah, setelah dapat ATP dan NADPH-nya, kemudian lanjut ke reaksi kedua atau ya atau siklus Calvin. Reaksi kedua kita sebut namanya siklus Calvin. Ini sebenarnya harusnya udah dipelajari di fisiologi tumbuhan nih semester lalu. Jadi ini kita tinggal mengulang saja. Saya harap semuanya sudah paham tentang reaksi ini. Nah, jadi ini siklus Calvin atau biasa juga kita sebut reaksi gelap. Gitu. Kalau di proses ini, reaksi gelap ini bukan berarti dia terjadi pada malam hari, bukan ya. Tapi dia bisa langsung terjadi saat itu juga. Intinya reaksi gelap itu adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Karena sebenarnya dia sudah mengolah hasil dari reaksi cahaya yang tadi butuh matahari, ya. Jadi siklus Calvin ini reaksi gelap inilah yang akan menghasilkan nanti gula ini karbohidrat gitu, dan akan menghasilkan O2. Akan menghasilkan karbohidrat gitu ya. Nah, jadi ini mensintesis gula dari CO2, ATP dari reaksi cahaya menyediakan energi untuk sintesis gula, NADPH dari reaksi cahaya menyediakan elektron untuk reduksi CO2 menjadi glukosa. Jadi itu, di fotosintesis ada dua reaksi, ada reaksi cahaya yang menggunakan sinar matahari dan akan menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian dilanjutkan ke siklus Calvin atau reaksi gelap, artinya reaksi yang tidak membutuhkan sinar matahari, tapi bukan berarti terjadi di malam hari ya. Kemudian dari siklus Calvin inilah baru akan mendapatkan karbohidrat. Karbohidrat inilah yang nanti akan disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Ya, nah setelah tahu ini dua reaksi ini, kita akan lihat di mana sih para kuat di keluarga bekerja, ya. Nah, kemudian ini ada reaksi cahaya. Ini kita bedah lagi nih. Tadi kan udah reaksi cahaya, reaksi gelap. Sekarang di reaksi cahaya. Karena fotosintesis itu, karena para kuat di klorida itu kerjanya di sini. Gitu. Dia kerjanya di reaksi cahaya, di reaksi yang pertama. Itu kan udah dia nyerang fotosintesis, dan di fotosintesisnya yang benar-benar reaksi pertama. Makanya gulma itu langsung mati. Gitu. Tanaman itu langsung mati. Karena memang di intinya dan di awal banget para kuat di keluarga ini langsung menyerang ya. Nah, di dalam reaksi cahaya sendiri inilah yang terjadi seperti gambar ini ya. Oke, jadi dia ada sinar matahari, foton, ini energi dari sinar matahari masuk ya. Ini ada elektron aseptor primer atau bagian yang memang menyerap energi cahaya matahari itu di daun gitu ya. Nah, kemudian ini elektron ini adalah tadi ya energi dari mataharinya diserap, oke di sini. Nah, kemudian reaksi ini namanya fotosistem 2. Jadi kebalik ya, bukan berarti yang pertama itu dinamain fotosistem 1, tapi ini fotosistem 2. Sebenarnya penamaan ini hanya karena yang duluan ditemukan gitu. Jadi yang fotosistem 1 ini duluan ditemukan daripada yang fotosistem 2. Hanya fotosistem 2 ini ternyata sebenarnya dia awal duluan gitu. Itu ditemukannya belakangan. Nah, jadi setelah diserap energinya oleh ini P680 ya, pusat reaksi ini P680. Nah, dengan lambda 680 nm, kemudian ini diserap elektronnya, lalu dia akan menghasilkan ATP. Ya, jadi setelah energinya pertama diserap, dia akan menghasilkan ATP. Nah, lanjut kemudian elektronnya akan diserap lagi oleh P700 ya, pusat reaksi 700. Nah, kemudian dari elektron di sini
ini akan menghasilkan NADPH. Tadi kan reaksi cahaya akan menghasilkan dua bahan ya, ATP dan NADPH. Inilah yang terjadi di dalam. Jadi yang menghasilkan ATP disebut fotosistem 2, tapi dia duluan terjadi. Lalu yang kedua fotosistem 1, ya, dia yang selanjutnya terjadi dan akan menghasilkan NADPH. ATP dan NADPH ini yang nanti akan dibawa ke sitoskeleton. Tapi inilah kejadiannya di dalam itu gitu. Jadi begitu sinar matahari diterima, elektronnya diserap, lalu elektronnya diolah menjadi ATP, kemudian elektronnya dilanjut lagi diolah ke pusat reaksi 700 dan akhirnya jadilah NADPH. Ya. Nah, sekarang kita lihat gimana kerjanya paraquat diklorida. Jadi ini ya, cara herbisida paraquat dan DCMU bekerja memblokade RTE atau rantai transport elektron. Nah, jadi lihat ini di sini. Nah, inilah dia, paraquat di sinilah bekerja. Kalau DCMU ini ada lagi herbisida lain ya. Nah, jadi saat elektron itu dari P700 di fotosistem 1 ya, fotosistem 1. Nah, saat dia di P700, elektronnya mau membentuk NADPH. Nah, paraquat masuk di sini memotong proses ini. Jadi otomatis NADPH-nya nggak bisa terbentuk. Kalau NADPH-nya nggak bisa terbentuk, ya udah nggak bisa lanjut ke proses berikutnya. Nggak bisa masuk ke sitoskeleton, nggak bisa menghasilkan oksigen, nggak bisa menghasilkan karbohidrat. Jadi reaksi cahaya ini jadi nggak selesai. Jadi nggak selesai nih bahannya. Ya udah kalau bahannya nggak selesai nggak bisa lanjut. Nah, akhirnya dia langsung lemes, dia gosong, nggak ada tenaga lagi, bahan makanan yang dari fotosintesisnya nggak terbentuk, nah, jadi tanamannya eh, nggak bisa seger lagi gitu. Gulmanya tuh jadi nggak ada pasokan makanan lagi, ya udah jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi paraquat diklorida eh, adalah dia menghambat rantai transport elektron di fotosistem 1 di reaksi cahaya sehingga mengakibatkan NADPH tidak terbentuk. Kalau NADPH tidak terbentuk berarti siklus Kelvin juga tidak bisa berjalan dan juga nanti glukosa atau karbohidrat C6H12O6 tidak bisa terbentuk. Jadi begitu ya bedanya sistemik sama kontak. Kemudian bedanya glifosat sama paraquat. Jadi kalau ada yang tanya misalnya gitu, paraquat itu kenapa cepat banget? Iya, karena dia memang langsung menyerang reaksi utama di dalam tanaman. Langsung menghambat proses pembentukan energi dan karbohidrat itu langsung. Jadi bisa langsung